dengan ininya. Mobil pasang bendera partai. Ya, mobil pemerintah ini. Mobil pemerintah. Ini mobil pemerintah ini. Mobil pemerintah. Dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas terjadi di Bandar Lampung. Salah satu mobil kren milik Pemkot Bandar Lampung dipakai untuk memasang bendera salah satu partai. Video yang beredar di media sosial, mobil penerangan jalan umum atau PJU berhenti di pinggir Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton. Terlihat ada seseorang memasang bendera partai di pinggir jalan dan menaiki mobil plat merah bernomor polisi BE9950AZ itu. Video ini nenek, mobil pemerintah masang bendera partai. Mobil pemerintah Ya. pasang bendera partai. Terkait hal tersebut, DPRD Bandar Lampung Rabu siang memanggil Kasat Pol PP, Dinas PU sebagai terduga pemilik mobil itu dan Bawaslu Bandar Lampung. DPRD meminta pihak terkait melakukan penyelidikan. Jika terbukti benar, maka pelakunya diminta diberi sanksi. Ya, kita kan tadi rapat ini minta klarifikasi. Terus ada Bawaslu. Nah, Bawaslu sudah menyatakan penyelidikan ke lapangan. Nanti bisa menentukan itu kan Bawaslu. Nanti selanjutnya. Harapan karena dulu Komisi 1 3 kalau memang perlu ya kita adain pansus kalau memang perlu nanti ke depan. Kalau kita netralitas ASN, pidana pemilu, penyelesaian sengketa, ini yang kita proses sesuai dengan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi tahapan pemilu. Punya waktu 7 hari. Ya. Setelah diregistrasi, maka kita punya 7 plus 7 di hari kerja. Jadi Sabtu Minggu tidak terhitung dan tanggal merah. 14 hari kerja. Inilah kami dalam memutuskan rekomendasi kita kepada Komisi ASN. Para pejabat di Lampung kini sedang jadi sorotan publik. Selain mobil plat merah untuk memasang bendera salah satu partai, sebelumnya juga ramai diperbincangkan masalah jalan rusak di Lampung Tengah, gaya hidup mewah Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang pamer harta di media sosial, dan beberapa mobil dinas pejabat mati pajak. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Udah nyampe ini dia, ini Bal. Udah mau nyampe jalur 2. Sudah mau nyampe etanol. Nah, dia udah masuk etanol tuh, Pengendara motor yang menggunakan jaket merah ini dibuntuti polisi dari arah Mesuji saat menuju Jalan Etanol Banjar Agung, Tulang Bawang. Polisi mendapat informasi bahwa pengendara motor yang diikutinya membawa narkoba. Pengejaran pelaku sempat terkendala oleh padatnya arus lalu lintas. Beberapa kali polisi kehilangan jejak pelaku. Udah lihat belum kamu? Itu tuh, tunggu tuh lo, udah nyampe, tunggu laptop tuh lo. Udah belum lihat? Pelaku akhirnya bisa ditangkap di pinggir jalan dan jadi perhatian banyak warga. Tersangka bernama Sepriago, 33 tahun, warga Tulang Bawang. Ia merupakan seorang kurir yang baru saja mengambil 1 bungkus sabu-sabu dari Kabupaten Mesuji atas suruhan seorang bandar. Penangkapan ini dipimpin Ibtu Andi Ruswandi, KBO Sat Narkoba Polres Tulang Bawang. Polisi kemudian menggeledah rumah tersangka. Seluruh ruangan hingga luar rumah disisir petugas. Polisi tidak menemukan barang bukti tambahan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasok dan bandarnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jenazah Mustopa, penembak di kantor pusat MUI Jakarta, Rabu pagi sampai di rumah duka di Desa Sukajaya, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarganya. Sejumlah polisi turut membantu mengangkat peti jenazah dari ambulans ke rumah duka. Sebelum diberangkatkan ke tempat pemakaman, keluarga membuka peti dan melihat jenazah Mustopa. Menurut keluarganya, Mustopa datang ke kantor pusat MUI Jakarta untuk mendapat pengakuan sebagai wakil Nabi. Mustopa sebelumnya sudah beberapa kali melayangkan surat permintaan pengakuan dirinya sebagai wakil Nabi ke kantor MUI di Lampung dan DPRD.
Tidak ada satupun yang menanggapi permintaan Mustofa. Dia melalui surat sebelumnya beberapa kali mengirim surat kepada MUI provinsi, kepada Polda provinsi, tidak ditanggapi. Setelah itu dia berjalan sendiri. Tadinya kan dia minta fasilitasi dari DPR Lampung agar dia itu difasilitasi untuk ke Jakarta, menyampaikan ya ada yang mau disampaikan dengan MUI. Kami pertanyakan apa yang mau disampaikan, katanya ini tidak boleh orang lain, ini harus MUI, ketua MUI atau presiden yang harus mendengarkan pesan saya ini. Jenazah Mustofa dimakamkan di desanya. Keluarga almarhum Mustofa meminta maaf kepada pengurus MUI dan seluruh pihak. Enggak, minta maaf kalau emang benar Bapak ada salah ya dari atas peneroran penembakan itu. Kami minta maaf atas kesalahan Bapak kami. Mohon dimaafkan kepada Ketua MUI, kepada Polri, kami minta maaf. Kami pihak keluarga minta maaf. Minta dimaafkan almarhum. Mustofa meninggal dunia usai melakukan penembakan di kantor MUI Pusat, Jakarta pada 2 Mei lalu. Penyebab kematian Mustofa masih dalam penyelidikan polisi. Meski menyatakan ikhlas atas kepergian orang tuanya, anak-anak Mustofa meminta polisi memberikan penyebab pasti kematiannya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Berkas 3 tersangka korupsi pemotongan dana tunjangan kinerja remunerasi pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Rabu siang diserahkan dari Kejaksaan Tinggi Lampung ke Kejari Bandar Lampung. Berkas dan barang bukti ketiga tersangka aparatur sipil negara atau ASN itu akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk segera disidangkan. Ketiga tersangka adalah Len Aini selaku Bendahara Pengeluaran, Berry Yudanto selaku Kaur Kepegawaian Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, serta Sari Hastati selaku operator yang diperbantukan sebagai pembuat daftar gaji. Tim Jaksa Penuntut Umum telah mengeluarkan P21, maka pada hari ini kami melakukan serah terima tahap 2. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun dakwaan untuk ketiga tersangka. Insya Allah di minggu depan kita dapat limpahkan perkara dengan 3 tersangka ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Perbuatan ketiga tersangka merugikan negara senilai 4,1 miliar rupiah dalam periode anggaran 2021-2022. Ketiganya juga meminta maaf dan sudah mengembalikan uang sebesar 900 juta rupiah lebih. Salah dan salah kepada saya, dan saya meminta maaf terhadap Institusi Kejaksaan RI, seluruh pegawai Kejaksaan RI, khususnya Bapak Jaksa Agung Indonesia, dan saya mohon untuk keringanan saya. Terima kasih. Bang, untuk kita kan masih ada kekurangan kerugian negara, bagaimana cara bang kita kembalikan bang? Kami seperti mengembalikan kerugian secepatnya. Oh gitu. Ya. Khususnya kepada Bapak Jaksa Agung, dan saya mohon untuk mohon maaf, namun untuk mohon keringanan hukuman seringan-ringannya. Ketiga tersangka dijerat pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.